Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ada satu formasi inti yang berada di tengah seluruh formasi. Formasi ini adalah yang terkecil, tetapi paling kompleks. Itu hanya seukuran ceri, tetapi pola-pola yang harus diukir di atasnya sangatlah rumit. Wo Yuhao pertama kali menyelesaikan 7 formasi lain di kelompok ketiga sebelum ia mulai formasi yang paling kompleks ini. Dia sangat berhati-hati dan memperlambat dirinya sendiri. Cahaya keemasan di matanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dia takut membuat kesalahan sedikit pun. Xuan Ziwen diam-diam menyaksikan di satu sisi. Dia tampak kagum sekarang. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang murid di depannya ini. Wo Yuhao tiba-tiba berhenti saat dia setengah jalan mengukir formasi intinya. Xuan Ziwen terkejut, meskipun dia benar-benar ingin Wo Yuhao tinggal dan belajar lebih banyak tentang alat jiwa bersamanya. Dia juga secara halus berharap bahwa Wo Yuhao akan berhasil. Berhasil menciptakan alat jiwa tingkat lanjut adalah pendorong kepercayaan diri yang besar bagi seorang instruktur jiwa. Itulah sebabnya dia merasa sangat bertentangan sekarang. Sangatlah penting bagi seorang instruktur jiwa untuk menyelesaikan formasi inti dalam sekali jalan. Berhenti di tengah jalan adalah resep bencana. Namun Xuan Ziwen melihat mata takdir Wo Yuhao perlahan terbuka. Sinar matahari mawar emas menyebar dari mata takdirnya. Segera itu menutupi seluruh dahinya. Gelombang spiritual di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Entah itu He Chaito, Bebe, Xuan Ziwen, dan Chi Chuo Chen. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan spiritual mereka mulai melonjak di bawah stimulasi kekuatan spiritual yang sangat besar itu. Kekuatan spiritualnya begitu kuat. Mungkinkah Sagi jiwa memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar? Xuan Ziwen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Itu satu-satunya cara dia tidak akan berteriak. Dia hanya melirik mata takdir sebelum dia melihat pusaran air yang dalam di dalamnya. Saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, dia sudah terkejut. Jika itu hanya dugaan sebelumnya, dia sepenuhnya yakin sekarang, ya, Wo Yuhao memiliki inti jiwa. Itu bahkan merupakan inti jiwa spiritual. Dia hanya memiliki 7 cincin. 7 cincin roh. Tindakan Xuan Ziwen tidak menarik perhatian orang lain. Ini karena mereka juga melihat mata takdir Wo Yuhao. Reaksi Chi Chuo Chen adalah yang tercepat. Dia memiliki tekad yang kuat. Dalam hatinya hanya ada pedang dan Jing Xian. Tidak ada yang lain. Dia dengan cepat menutup matanya ketika dia melihat bahwa ekspresi Wo Yuhao tidak benar. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan niat pedangnya. Itu membantunya membebaskan diri dari undulasi spiritual yang aneh. BB melepaskan naga suci bercahayanya dan mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melindungi lautan spiritualnya. Dia tidak terlalu terpengaruh. Xuan Ziwen adalah Feng Hao dulu. Meskipun dia heran, dia baik-baik saja. He Chaito adalah satu-satunya yang berada dalam kesulitan. Xuan Ziwen segera bergegas ke sisi He Chaito dan dengan cepat menutupi matanya. Kemudian memukul bahu He Chaito dengan tangan yang lain. He Chaito tersentak bangun dari keheranannya. Saat dia memutar kepalanya untuk melihat Xuan Ziwen, sudah ada ekspresi ngeri di wajahnya. Xuan Ziwen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk memberi sinyal pada He Chaito untuk tidak melihat mata vertikal Wo Yuhao. Pada saat ini Wo Yuhao sudah mulai lagi mengukir. Kali ini dia tampak lebih cepat. Potongan-potongan logam terlepas dari kuku jarinya. Bola logam kecil itu sepertinya menari di tangannya. Mungkinkah dia benar-benar berhasil? Tidak ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini, termasuk Wo Yuhao sendiri. Xuan Ziwen menarik nafas dalam-dalam. Yuhao lebih baik dari dia saat pertama kali menciptakan alat jiwa kelas 8. 2 jam lagi berlalu, Wo Yuhao akhirnya melambat. Dia akan menyelesaikannya. Xuan Ziwen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ya, aku menyelesaikannya. Wo Yuhao berkata pada dirinya sendiri. Hanya tersisa langkah terakhir, tapi itu adalah langkah yang sangat sulit untuk dilakukan. Xuan Ziwen memiliki keinginan untuk meminta Wo Yuhao berhenti sekarang dan membiarkannya menyelesaikan langkah terakhir ini. Dengan cara ini, upaya Wo Yuhao sebelumnya tidak akan sia-sia. Kalau tidak, jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan besar baginya.
Saat dia ragu-ragu, Huo Yuhao sudah mulai. Sebuah cahaya kecil berbentuk jarum giok perlahan muncul di ujung jarinya. Itu adalah jarum es. Dia menyelesaikan ukiran 18 rotasi ini. Xuan Ziwen dipenuhi dengan pertanyaan dan keheranan. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu berbakat. Jarum es Huo Yuhao mengeluarkan potongan logam terakhir. Formasi inti sudah diaktifkan ketika Huo Yuhao menuangkan kekuatan jiwanya dan sekarang secara ajaib melayang di udara. Ada celah spasial kecil tapi jelas di sekitar cahaya perak redup. Memang ada elemen spasial. Formasi inti yang paling vital ini akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela nafas panjang. Yuhao mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xuan Ziwen. Guru Xuan, apakah kita masih punya waktu? Xuan Ziwen berubah muram. Potong omong kosongmu. Seriuslah. Ya, sikap Huo Yuhao sangat positif dan dia dengan hormat mengakui kata-kata Xuan Ziwen. Setelah itu, dia segera mulai mengumpulkan komponen. Bukankah dia perlu istirahat sebentar? Lengannya terbuka dan dia mengangkatnya. Tiba-tiba 7 formasi inti lainnya di kelompok ketiga semua terbang dan melayang di udara. 7 potong logam perlahan berkumpul di bawah kendali Huo Yuhao. Itu berkumpul menuju bola perak yang melayang di udara. Ini bekerja. Kali ini, Xuan Ziwen sedang menonton dengan sikap belajar. Bahkan jika Xuan Ziwen bisa melakukannya, dia masih membutuhkan beberapa alat untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang Huo Yuhao hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Bukankah dia seharusnya takut kekuatan jiwanya tidak mencukupi? Inti jiwa spiritual Huo Yuhao berputar dengan cepat dan memberikan sejumlah besar kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual kepadanya. Dentang-dentang bergema, sekelompok formasi inti seukuran apel terbentuk. Cahaya perak yang menyilaukan dengan cepat menyedot kekuatan jiwa Huo Yuhao. Di antara 8 formasi inti ini, ada formasi inti yang menyimpan energi. Meriam pembusukan kelas 8 ini harus mempertahankan sirkulasi kekuatan jiwanya di dalamnya sebagai cara menstabilkan kekuatan spasial. Xuan Ziwen benar-benar linglung sekarang. Bagaimana Huo Yuhao membuat proses ini tampak begitu sederhana dan begitu mudah? Huo Yuhao menghela nafas panjang saat dia melihat bola logam perak melayang di depannya. Aku akhirnya menyelesaikan langkah kritis. Langkah selanjutnya adalah proses instalasi. Langit gelap perlahan berubah menjadi biru tua. Fajar akan tiba. Huo Yuhao memegang meriam pembusukan ke-8, 1,5 meter yang bersinar dengan cahaya perak redup ketika ia berhenti di depan Xuan Ziwen. Dia sebenarnya telah menyelesaikannya. Xuan Ziwen secara otomatis mengambil meriam di tangannya. Dia tidak perlu mengujinya. Dia secara pribadi menyaksikan Huo Yuhao membuatnya. Meskipun dia tidak menggunakan metode konvensional, dia tidak membuat kesalahan sepanjang seluruh proses. Huo Yuhao menarik kursi dan duduk. Aku akhirnya menyelesaikannya dalam batas waktu. Guru Xuan, bisakah aku pergi kali ini? Xuan Ziwen menggunakan satu tangan untuk memegang meriam ketika dia meraih Huo Yuhao dengan tangan lainnya, bertanya, Yuhao, apakah kamu belajar cara membuat alat jiwa dari orang lain? Huo Yuhao tertawa getir. Tidak, apakah Anda tidak melihat betapa mentahnya aku? Bibir Xuan Ziwen bergetar. Apa? Kau menyebut ini mentah? Kau berhasil membuat alat jiwa kelas 8 setelah melihat cetak biru hanya 3 hari. Ini bahkan meriam pembusukan yang kompleks. Kamu berani menyebutkan ini sebagai mentah? Huo Yuhao sedikit malu. Guru Xuan, apakah Anda lupa? Aku bisa membuat alat jiwa di atas kelasku sejak lama. Ketika aku adalah seorang instruktur jiwa kelas 5, aku sudah bisa membuat alat jiwa kelas 6. Itu sebabnya sebenarnya tidak banyak kekuatan spiritualku di atas rata-rata. Aku memiliki keuntungan alami ketika membuat formasi inti. Xuan Ziwen sedikit terdiam sekarang. Seorang jenius memang tidak bisa diukur menggunakan logika umum. Anak ini telah menjadi instruktur jiwa kelas 8 begitu saja. Bukankah ini terlalu konyol? Tidak, kamu tidak bisa pergi. Aku ingin kamu tetap tinggal dan mempelajari pengetahuan dasar seorang instruktur jiwa kelas 8. Di bawah bimbinganku, aku memiliki keyakinan bahwa kamu akan menjadi instruktur jiwa kelas 9 selama kamu bisa menjadi Feng Hao Doulo di masa depan. Selain itu, apa yang benar-benar kita miliki sekarang adalah seorang instruktur jiwa yang berbakat. Tidak peduli apa, kamu tidak dapat pergi saat ini. Apa? Melihat betapa giginya Xuan Ziwen, Huo Yuhao benar-benar kesal sekarang. Guru Xuan,
Anda tidak bisa kembali pada kata-katamu. Bukankah kita sepakat? Jika aku membuat alat jiwa ini, Anda akan membiarkanku pergi. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam sebulan. Xuan Ziwen bersikeras. Tidak. Apakah kamu tahu betapa berharganya 1 bulan? Jika perang berlanjut, apakah kamu tahu kapan musuh akan datang selanjutnya? Aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Kamu belum menyelesaikan meriam pembusukan ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa membuat alat jiwa ini melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan meskipun kamu adalah dulu jiwa 8 cincin, itu akan tetap sulit. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh ketika dia memandang Xuan Ziwen. BB menepuk pundaknya dan berkata, Yuhao, kenapa kamu tidak tinggal di belakang? Aku sudah mengatur banyak hal di sisi lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak kakak tertua, aku baik-baik saja jika itu adalah sesuatu yang lain. Tetapi kita akan menyelamatkan Guru Xiaoya kali ini. Aku harus pergi, Guru Xuan. Meskipun aku tidak ingin menentang Anda, aku harus memberitahu Anda bahwa aku dapat dengan mudah menggunakan meriam pembusukan ini jika itu masalahnya berarti aku dapat berpartisipasi dalam misi. Bajingan, apakah kau sudah gila? Sudah tidak mudah bagimu untuk membuat alat jiwa kelas 8. Kau masih ingin naik kelas dan mencoba menggunakannya. Menciptakan dan menggunakannya adalah dua konsep yang berbeda. Guru Xuan Ziwen mengoceh dengan marah. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Guru Xuan, kekuatan jiwaku sudah di peringkat 80. Selain itu, aku memiliki jiwa bela diri kembar. Aku memiliki keunggulan alami dalam hal jumlah total kekuatan jiwa yang aku miliki. Selain itu, kemurnian kekuatan jiwaku dan kemampuan pemulihan inti jiwa spiritualku berarti bahwa aku bahkan dapat mencoba alat jiwa kelas 9. Apa? Peringkat 80? Xuan Ziwen bukan satu-satunya yang berseru kali ini. BB, He Chaito dan Cicuo Chen semua berteriak pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, ketika aku mendapatkan kristal es ilahi, aku secara tidak sengaja menemukan beberapa esensi es misterius. Hanya aku yang bisa menyerapnya. Itu sebabnya aku membuat kemajuan besar. Oh ya, kakak tertua, aku pergi ke sumur api es Yin Yang dan membawa kembali beberapa barang bagus. Aku akan membagikannya kepada semua orang nanti. Monster tanaman di sumur api es Yin Yang memberinya kepadaku. Itulah esensi yang mereka hasilkan sendiri. Aku percaya ini dapat membantu kultivasi semua orang. BB memandang Huo Yuhao sebelum beralih ke Guru Xuan. Dia memeriksa. Guru Xuan, pasti Yuhao tidak malas kan? Nafas Xuan Ziwen menjadi sedikit tidak seimbang. Kendurkan kepalamu. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan pergi. Sama seperti BB dan Huo Yuhao berpikir dia marah. Suara Xuan Ziwen terdengar kembali dari luar. 1 bulan, hanya 1 bulan. Sebulan kemudian, kamu sebaiknya kembali. Apakah kau mengerti apa yang aku maksud? Kalau kau tidak mengerti, tidak usah pergi. Ya, aku mengerti. Huo Yuhao sangat senang dia tahu bahwa dia akhirnya meyakinkan Guru Xuan Ziwen. Xuan Ziwen tidak bersikeras meminta Huo Yuhao untuk menguji meriam. Dia percaya Huo Yuhao tidak berbohong. Peringkat 80. Dia sudah peringkat 80 di usianya. Dia pasti telah membuat rekor di dalam sejarah Akademi Shrek. Xuan Ziwen tampak sangat marah saat dia pergi, namun dia sebenarnya cukup senang. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa memelihara Huo Yuhao menjadi instruktur jiwa kelas 8 sejati di masa depan. Masalah ini akhirnya diselesaikan. Huo Yuhao hanya ingin tidur sekarang. Dia telah menghabiskan banyak energinya selama 3 hari dan malam terakhir. Jurang kecil, apa kamu baik-baik saja? Jika tidak, kita bisa pergi sehari kemudian. BB bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu untuk itu, kakak tertua. Kita tidak bisa membuat Dekan Yan dan Penatua Song menunggu kita. Aku baik-baik saja. Aku akan meluangkan waktu ini untuk bermeditasi selama 2 jam dan makan tepat sebelum kita pergi. BB juga dalam suasana hati yang baik dengan Huo Yuhao di sekitar. Dia lebih percaya diri dalam misi mereka kali ini. Ini terutama benar setelah dia menyaksikan bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mencapai peringkat 80. Itu berarti bahwa Sekte Tang akhirnya memiliki dolo jiwa. Junior kecil, simpan barang-barang yang kamu bawa dari sumur api es yang bersamamu. Pasti ada korban karena perang. Kita akan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Sia-sia untuk langsung menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi kita. Selanjutnya, kita berkultivasi dengan cukup baik sekarang. Kedengarannya bagus. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan segera mulai bermeditasi. Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energi.
Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energinya sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.